Loh itu loh. Jadi malaikat yang tugasnya sehari-hari ya, dia itu suka nyabuti nyawa menungso manusia, ya, binatang, jin dan yang lainnya makhluk semuanya itu aja mati. Ya, ada orang pengen hidup lama. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira pengen hidup lama di dunia atau pengen cepat mati? Kalau jawabannya saya ya terserah Allah. Kenapa? Orang kalau hidup lama-lama di dunia, saya yakin nggak enak. Kenapa nggak enaknya Ustadz? Iya, ya kalau hidup lama, jangan-jangan banyak dosanya. Kira-kira nanti di akhirat berat nggak azabnya, siksanya? Berat. Jadi orang hidup lama di dunia juga nggak enak. Kenapa? Bisa jadi ketika dikasih umur panjang, ternyata amalannya banyak, dosanya. Ya sudah, siksanya berat sekali nanti di dunia, di akhirat nanti. Naswatiraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi saytal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah salat maghrib yang dimulaikan oleh Allah Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu. Dan alhamdulillah kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu kita baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang sunnah, diterima, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, mudah-mudahan salat serta salam terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat, para umatnya yang senantiasa hidup di akhir zaman ini tetap beriltizam, tetap istiqomah untuk mentaati Allah, menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang hidup di akhir zaman, meskipun belum pernah ketemu dengan beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Allah nanti pada hari kiamat dan kelak dipertemukan dengan beliau dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah, apa yang kita dengarkan dari apa yang disampaikan, dibacakan oleh imam tatkala kita sholat. Tadi imam membacakan di rakaat yang kedua yaitu surat Al-Insyirah, surat yang ke-94, ada 8 ayat. Kesimpulan yang harus kita pahami kalau kita menilik, kalau kita memahami, mengkaji, terutama ayat yang terakhir 7 dan 8 ini sebenarnya memberikan nasihat untuk kita. Artinya mengandung nasihat, mengandung peringatan kepada kita agar senantiasa kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dan juga terutama di saat kita sudah menyelesaikan urusan dunia, pekerjaan duniawi, maka di situ kita diperintahkan untuk senantiasa kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah. Segera untuk kita bersemangat, mengikhlaskan diri kita, meniatkan diri kita, menguatkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Allah Ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya bahwasanya apabila kamu selesai dalam urusan yang kamu kerjakan atau menyelesaikan urusanmu dalam urusan-urusan dunia,
maka hendaknya engkau senantiasa bersemangat kembali, engkau senantiasa bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah, mengerjakan ibadah kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa di saat kita ini repot, di saat kita ini sibuk, ya, maka kesibukan kerepotan kita pada dasarnya itu adalah bagian daripada ibadah. Kalau seandainya kerepotan kita, kesibukan kita tetap niatkan untuk ibadah kepada Allah. Tujuan kita mencari dunia, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah, tujuan kita untuk mentaati Allah, maka akan berbuah apa? Pahala. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa kita kembali kepada ayat Allah ini maksudnya adalah ketika kita sudah selesai ataupun merampungkan urusan-urusan dunia kita, bisnis kita, pekerjaan kita, tetap kita harus mengingat Allah. Kita harus tetap mengerjakan apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman. Jadi kita tidak melupakan kewajiban-kewajiban sholat, ya, 5 waktu. Seandainya di bulan Ramadan kita tetap berpuasa, atau tiap harinya kita tetap menjaga sholat berjamaah kita, atau kita tetap istiqomah rajin untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, belajar agama. Meskipun setiap harinya kita pasti tidak terlepas dari kerepotan. Nah, kerepotan itulah yang sebenarnya pada dasarnya menguji kita. Tatkala kita dikasih repot, tatkala kita ini sedang kondisi sibuk dengan pekerjaan kita masih tetap ingat kepada Allah atau tidak? Itu loh. Makanya dari sinilah Allah mengingatkan kita, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi Allah sebenarnya sayang kepada kita. Allah sebenarnya cinta kepada orang mukmin, hamba-hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena pada dasarnya karakter sifat orang beriman, orang bertakwa itu dia tidak pernah melupakan Allah, tidak pernah mengabaikan perintah Allah, meninggalkan apa yang menjadi tugas untuk dirinya sebagai hamba Allah, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban perintah Allah, dan juga menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah. Ini sifat karakter orang yang beriman. Serepot apapun, sesibuk apapun, tetap jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Terutama yang paling penting adalah sholat 5 waktunya. Nah itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka para ulama menjelaskan pada dasarnya sebenarnya dunia ini itu memiliki 3 rumus, ya. Apabila rumus ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baik mungkin, maka kita tidak akan terlalaikan dengan kehidupan dunia, dan kita akan bisa menyelesaikan dunia ini dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kita akan bisa lulus dalam setiap apapun yang kita hadapi, yang kita rasakan dalam semua kehidupan yang kita lakukan di dunia ini, ya. 3 itu apa saja? Maka di sini para ulama menjelaskan, yang pertama, ketika seseorang ini hidup di dunia, la salamata minanas, ya. Jadi orang hidup di dunia ini itu tidak akan pernah selamat dari gangguan manusia. Ya, ini yang pertama. Jadi orang hidup di dunia ini pasti dia akan mendapatkan ujian yang Allah berikan berupa apa? Gangguan manusia. Siapa orang yang hidup tidak pernah diganggu oleh manusia, tidak pernah dicibir, tidak pernah diolok-olok, tidak pernah didengki, tidak pernah dibenci, tidak pernah dimusuhi, tidak pernah dibuli, tidak pernah dikhianati, dan masih banyak lagi, atau ditinggalkan. Nah, ini kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, ya, manusia itu kalau sudah hidup di dunia pasti dia akan mendapatkan berbagai apa? Ujian dari manusia itu sendiri, tekanan-tekanan, ya. Kenapa? Semakin orang itu semakin lebih baik, semakin orang semakin dekat kepada Allah, semakin orang meningkat imannya, amal ibadahnya, ketakwaannya, maka akan semakin berat gangguan dari manusia. Yakin Pak Bu, ya? Percaya, ya?
Jangankan manusia biasa, sekelas seorang nabi, seorang rasul Allah Ta'ala, baik mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, itu tidak terlepas dari gangguan manusia. Kenapa? Karena pada dasarnya orang hidup di dunia ini, meskipun dia sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, pasti ada perselisihan. Pasti ada perselisihan. Apalagi ketika ada orang baik, maka pastinya orang baik ini banyak yang mendengkinya, banyak yang memusuhinya, banyak yang tidak menyukainya. Ya, kalau orang bahasa keren itu dislike, ya tidak suka daripada yang like. Ya, makanya para jamaah Bapak Ibu, mau nggak mau, ya harus diterima dengan lapang dada, dengan sabar. Ketika orang sudah hidup di dunia, la salamata minanas, dia tidak akan pernah terlewatkan dari gangguan manusia. Makanya Allah Ta'ala sampai mengkhabarkan di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 30, ya hasratan 'alal ibad ma ya'ti mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengkhabarkan di dalam ayat ini, alangkah penyesalan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan buruk. Maka orang melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, ya, dia akan mendapatkan penyesalan. Baik penyesalan di dunia atau nanti diakhirkan penyesalan nanti di akhirat kelak. Atas perbuatan yang dia lakukan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka, pasti Rasul tersebut atau utusan tersebut itu pasti akan Allah, pasti akan dimusuhi, pasti akan dibenci, pasti akan dibuli, dan sebagainya. Kenapa? Karena memang itulah watak manusia itu pada dasarnya adalah memiliki sifat apa? Sifat dengki, sifat iri. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul saja, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah, itu saja tidak terlepas dari gangguan manusia. Tapi Nabi sendiri menjelaskan bahwa manusia yang paling baik hidupnya di dunia adalah orang mukmin yang sabar dari gangguan manusia ketika dia berkumpul dengan manusia, bermuasyarah, terutama ketika mereka menyampaikan dakwah, mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Itu lebih baik ketika dia sabar daripada mereka yang tidak mau bergaul, berkumpul dengan manusia, apalagi mengajak kepada kebaikan atau amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, di sini Nabi menyatakan dalam hadis sahih Imam Muslim, al-mu'min, orang mukmin, alladzi yukhalitun nas, yang dimana ketika dia bergaul, ketika dia berkumpul dengan manusia, berserikat dengan manusia, hidup di tengah-tengah masyarakat, wa yasbiru ala adahum, kemudian dia bersabar atas setiap ujian, gangguan yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya atau masyarakat tersebut ketika tidak suka dengan pribadinya, tidak suka dengan akhlaknya, tidak suka dengan din agamanya, dengan akidahnya, dengan imannya, dengan tauhidnya, dengan ibadahnya. Itu kata Nabi, khairum minal mu'min, lebih baik daripada orang mukmin alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, tapi dia tidak mau bersabar terhadap gangguan manusia dan dia tidak mau berkumpul dengan manusia. Artinya mereka uzlah, mengasingkan diri, menjauhi dari keramaian, cari aman kalau orang bilang itu ya, tidak mau resiko ya. Yang penting dia ibadah menyendiri ya. Kalau nanti dia berkumpul dengan manusia, nanti banyak godaan, banyak ujian, banyak tekanan, banyak bulian, ya, banyak permusuhan. Dan ya, ini resiko lah. Orang mukmin yang dia mengambil resiko yang berat, artinya dia tetap apapun keadaannya dia tetap
Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan masyarakat, sambil dia membawa apa? Kebaikan, membawa kebenaran, membawa din, membawa dakwah. Ya, selalu mencontohkan yang baik, berakhlak yang mulia, menyampaikan dakwah, mengajak umat, mengajak manusia untuk berbuat baik, mentaati Allah, bersabar dari gangguan, berakhlak yang mulia. Ini ketika diganggu, diejek, dimusuhi, dibully, didengki, difitnah, dicaci maki, diolok-olok, dan dia tetap sabar, Masya Allah. Ini lebih mulia, lebih baik menurut pandangan Allah daripada orang mukmin yang tidak mau mengambil resiko. Ya, tidak mau mengambil apa? Resiko. Sehingga akhirnya dia tidak mau berkumpul dengan manusia. Dia kalau orang bilang tuh eksklusif, dalam rumah terus ya. Dia nggak mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan tetangganya, dengan masyarakat. Atau dia tidak pernah sedikit pun untuk apa? Mencolek tetangganya, temannya, saudaranya, untuk mengingatkan, mengajak ibadah kepada Allah, mentaati Allah. Bahkan orang seperti ini, kata Nabi, tidak mau sabar terhadap gangguannya. Aku gah diolok-olok, aku gah nanti dibully, aku gah nanti tidak mau kalau saya difitnah, ini dan itu. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu yang pertama, dunia ini yang kita tempati, yang kita diami ini tidak lepas daripada, tidak akan pernah selamat dari apa? Gangguan manusia. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa orang yang hidup di dunia mau nggak mau harus menerima apa? La salamata minal musibah. Dia tidak akan pernah selamat dari segala ujian yang Allah berikan. Dia tidak akan pernah selamat terlewatkan dari musibah yang akan menimpa dirinya. Betul nggak Pak Bu? Siapa manusia yang nggak kena musibah? Nggak ada. Jangankan kok manusia biasa, sekelas Nabi aja diuji dengan ujian yang berat. Betul? Para Rasul, para Nabi Allah itu sudah dikhabarkan, diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Itu semuanya mereka mendapatkan ujian musibah yang berat. Contoh, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan apa? Penyakit kulit. Ya, kurang lebih hampir 20 tahun menderita penyakit kulit sampai keluar belatung setnya. Itu. Tapi tetap apa? Ya tetap istiqomah, tetap ibadah kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, selalu mentaati Allah, tidak pernah dia berpaling dari agama Allah meskipun dikasih ujian penyakit kulit. Jelas ya, Pak? Siapa lagi, ya? Kita lihat Nabi SAW dikasih musibah apa? Musibah sakit, ya. Sampai sakitnya demam itu beliau itu kadang-kala itu 2 kali lipatnya dari sakitnya manusia biasa. Bahkan beliau pernah menderita sakit karena disihir, disantet, diteluh, ya, sama pemuda Yahudi yang dibantu oleh penyihir wanita, yang kemudian diturunkan surat An-Nas dan Al-Falaq yang dikatakan muawwadzatain, 2 surat yang menjadi perlindungan benteng dari sihir dan dari godaan setan. Itu Nabi tetap sabar. Nah, musibah yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dia sabar, dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu hanya minta kepada Allah, minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat banyak para nabi, para rasul yang dikasih musibah oleh Allah Ta'ala, baik itu penyakit, baik itu juga musibah-musibah yang lain, ya, itu pasti akan dialami oleh setiap manusia. Mana dasarnya? Kalau kita buka di dalam surat Al-Ankabut, surat yang 29 ayat 2, Allah Ta'ala mengatakan, ahasiban nasu aitraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia menyangka, mengira bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja? Mereka hanya mengatakan kami beriman ya Allah, kami sudah menjadi orang muslim, kami hanya sudah menjadi orang mukmin, kami sudah sholat, kami sudah zakat, kami sudah puasa, kami sudah haji, umroh, sudah tahajud, baca Quran, sudah datang ke majelis ilmu, sholat 5 waktu berjamaah sudah kami jalankan, kami jaga dengan baik. Apakah cukup hanya dibiarkan begitu saja kemudian tidak dikasih musibah, tidak dikasih ujian? Oh tidak. Pasti orang yang semakin imannya kuat, bertambah takwanya kepada Allah, semakin bagus ibadahnya, semakin musibahnya terus kadang-kadang bertambah.
Ya. Musibah satu hilang, tambah musibah dua, musibah tambah lagi terus, ya. Entah itu nanti ada yang sakit keluarganya, ada yang meninggal keluarganya, ada yang kecelakaan, ya masih banyak macam-macam. Lah ini berbagai musibah yang akan dideritanya, yang dia terima. Ya itulah kehidupan. Apa fungsi tujuan musibah Allah turunkan Bapak Ibu? Tujuannya apa? Satu, setiap musibah yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman untuk mengangkat derajatnya semakin menjadi lebih mulia. Ya, jadi kalau Allah memberikan musibah itu kepada kita, kepada orang mukmin, supaya kita ini semakin bertambah mulia nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena kan nggak main-main. Allah itu menyediakan surga itu kan berlapis-lapis, berlevel-level, ya. Jadi bertingkat-tingkat. Lah, fungsinya Allah itu menyediakan surga itu bertingkat-tingkat sampai tingkat yang paling pucuk, tingkat yang paling tinggi. Ini sebenarnya pada dasarnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi dengan syaratnya apa? Sabar. Betul nggak Pak Bu? Harus sabar. Kalau dia nggak sabar nggak bisa. Untuk masuk surga itu nggak bisa. Karena Allah Ta'ala sendiri memberikan banyak penjelasan di dalam ayat-ayatnya, firman-Nya itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah Ta'ala menyatakan bahwa balasan bagi orang-orang yang sabar ketika di dunianya dari segala musibah, ujian apapun yang dia terima, yang dia derita, kalau dia sabar maka Allah akan memberikan pahala tanpa perhitungan, tanpa ada batasannya. Wes, jadi kalau bahasanya itu orang sabar itu pahalanya itu nggak bisa diukur dengan apapun, hanya Allah yang tahu. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, rahimana rahimakumullah taala, maka kalau kita fahami, kita mengerti bahwa orang hidup itu pasti akan diuji dengan berbagai musibah. Nah, tujuan Allah memberikan ujian tadi, yang pertama mengangkat derajatnya semakin dia tambah mulia, tambah tinggi derajatnya. Yang kedua untuk menghapus apa? Dosa-dosanya. Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih bahwasanya la yazul mu'min walal mu'min, tidak ada seorang mukmin laki-laki perempuan yusibuhu min musibatin, dia akan mendapatkan musibah yang Allah berikan, baik itu menimpa hartanya, min malihi, menimpa hartanya, wa min waladihi, baik itu mungkin anak-anaknya ataupun orang tuanya, ya, wa min anfusihi atau wa min nafsihi, baik itu dirinya. Itu semua yang akan dia terima musibah tadi untuk menghapus dosa-dosanya. Jadi Allah itu kalau menghendaki orang itu baik, ya pasti akan dikasih musibah. Itu tandanya Allah itu perhatian, ya. Jadi kalau kita dikasih musibah sama Allah, apapun bentuknya musibah, itu tandanya Allah cinta. Allah tresno kepada kita. Jadi nggak usahlah kita apa? Ngerengsulo. Apa ngerengsulo? Kecewa, putus asa. Akhirnya kita tidak ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya. Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam surat At-Taghabun 64 ayat 11. Tidak ada musibah yang Allah turunkan dan musibah itu menimpa kepada hambanya, kepada orang yang dikehendakinya atas izinnya, maka itu tandanya Allah memberikan hidayah di dalam hati hamba tadi. Masya Allah. Jadi di satu sisi Bapak Ibu, dapatnya hidayah dari Allah itu salah satunya lewat apa? Musibah. Contohnya gini, mungkin orang itu nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak mengenal apapun, ya, perintah-perintah Allah nggak pernah dikerjakan. Suatu ketika Allah memberikan musibah, ujian, ya, dikasihlah dia penyakit, entah itu sakit apapun yang membuat dia kadang-kadang nggak bisa beraktivitas sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Kemudian ada orang mengingatkan, udahlah, ini kesempatan antum untuk bertobatlah.
Kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar diberi kesembuhan dan ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Ketika nasihat itu didengarkan dan kemudian diamalkan, dia berdoa kepada Allah, dikasih kesembuhan, dia minta kesembuhan, setelah dia sembuh apa? Akhirnya dia ibadah kepada Allah. Atau di saat itu langsung dia bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dia menyesal atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, akhirnya Allah menghilangkan sakitnya tadi. Ada yang gitu Pak Bu? Ada, banyak sekali insya Allah ya. Nah, jadi kadang-kadang orang itu dikasih musibah oleh Allah, tujuannya apa? Untuk menghapus dosa-dosa yang dia pernah kerjakan. Ya, mungkin di antara kita pernah kita berbuat zalim kepada Allah misalkan. Dulunya pernah kita menyanyiakan sholat, meninggalkan sholat. Atau mungkin saja kita berbuat zalim kepada manusia. Ya, kita melakukan berbagai bentuk kezaliman, menganiaya manusia lah. Itu nanti Allah akan berikan musibah kepada kita. Entah musibah bentuknya apa, entah itu sakit, entah itu nanti kita terkena apa? Misalkan kecelakaan, ya. Ya, itu sebenarnya peringatan loh Bapak Ibu, ya. Peringatan. Nggak usah disesali, yang penting apa? Yang penting kita langsung berpikir bahwa Allah mengingatkan diri saya agar saya semakin lebih baik lagi. Saya akan merubah diri saya. Yang dulunya saya kurang baik akan menjadi lebih baik lagi, ya. Yang dulunya saya sering meninggalkan sholat, yang sering saya mungkin mendolimi tetangga saya, menganiaya keluarga saya, istri saya, anak saya, dikasih musibah. Ya, itu untuk menghapus dosa-dosa dia. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, ini yang kedua, bahwa orang hidup itu dia tidak akan pernah selamat dari musibah yang akan dia terimanya. Tergantung dia mau sabar, ridho, atau dia mau apa? Kecewa, marah, nggak menerima ujian Allah, nggak mau menerima musibah yang Allah berikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, al jaza inna idhamil jaza ma idhamil bala, bahwa Allah akan memberikan pahala itu disesuaikan dengan kadar apa? Amal yang dia kerjakan, perbuatan yang dia lakukan. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, ibtalahum, pasti akan diberi ujian, pasti akan diberi musibah sama Allah. Ingat ya, jadi siap-siap saja. Kalau suatu saat kalau kita ini diperhatikan sama Allah, Allah memperhatikan kita, kok ini hamba ini kok bagus, hamba ini kok ahli ibadah, alim, hamba ini kok apa rajin ibadahnya, ya sudah, coba tak kasih musibah, ya, tak kasih ujian. Kalau dia dikasih ujian, ridho, maka Allah pun ridho, ya. Ibtalam faida radhiya falahur ridho. Kalau dia ridho, nrimo ing pandum, nerima lahir dan batin setiap ujian yang dia terimanya, ya sudah, saat itu pun Allah mencatat dia dikelompokkan bersama orang-orang yang sabar. Ya, dari derajat dia itu kumpulannya orang-orang yang sabar dari musibah, semakin meningkat derajatnya. Sebaliknya wa in sakhita falahu sakhat. Kalau dia ini marah, muring-muring, enggak terima dengan musibah yang dia terima, apa yang terjadi? Saat itu dia digolongkan menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak ridho, artinya orang-orang yang berkeluh kesah, orang-orang yang berputus asa dari musibah. Ada Bapak Ibu yang mereka itu putus asa ketika dikasih musibah, banyak. Kenapa? Karena dia tidak mau hidupnya itu selalu nggak enak, pengennya hidup tuh enak terus gitu ya. Suatu ketika dia diuji sama Allah hidup yang nggak enak, ini kadang-kadang putus asa. Banyak ketika dulu waktu sukses, pekerjaannya lancar, usahanya lancar, nggak ada beban, oke-oke saja, usahanya juga lancar. Dia semangat ibadah, rajin ke masjid, jamaah 5 waktu, datang ke majelis ilmu, sholatnya nggak pernah bolong-bolong, puasanya juga, sedekahnya. Suatu ketika coba diuji sama Allah, kasih musibah dia. Apa yang terjadi? Ketika dapat musibah, ketika dia tidak ridho atas musibah yang Allah berikan, takdir buruk yang Allah berikan, saat itu pun Allah murka. Kenapa? Karena dia meninggalkan Allah. Itu loh Bapak Ibu, ya.
Ketika dikasih musibah, muring-muring, marah-marah. Oh, Allah nggak sayang sama saya. Allah nggak cinta sama saya. Masa saya sudah ibadah, ya saya sudah tekun, rajin, sholat, puasa, sedekah, sudah saya kerjakan semua perintahnya, tetap dikasih musibah. Ini nggak adil. Coba itu orang yang nggak pernah ibadah, masa hidupnya enak? Ya sudah, saat itu langsung buku catatan kebaikan dihapus, diganti dengan catatan yang merah. Oh, ini dikelompokkan orang-orang yang apa? Putus asa. Banyak bapak ibu di luar sana ketika dikasih hidup yang nggak enak, akhirnya apa pak bu? Nggak sabar, betul nggak? Nggak sabar. Terutama ya ini khususnya bagi wanita. Ya, bagi wanita, karena apa? Wanita kan lemah. Jadi kalau seandainya mungkin suaminya ini pekerjaannya lagi mungkin seret, ekonominya lagi mungkin seret, ya, lagi cingkrang, ya. Maka kalau seorang istri atau wanita ini nggak sabar, apa yang terjadi? Akhirnya kadang-kadang banyak wanita istri akhirnya ketika nggak sabar dengan ujian musibah yang dia terima, akhirnya kadang banyak istri-istri yang mungkin dia sudah nggak betah dengan suaminya tinggal serumah, ya, karena kondisi ekonominya diuji. Akhirnya banyak yang minta cerai, betul nggak bu? Iya, makanya sampai Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin idza talabat at-talaq, tidak ada wanita yang minta cerai kepada suaminya min ghairi ba'sin, tanpa alasan yang dibenarkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa harrama alaihi raihatal jannah, maka dia haram untuk masuk surga, atau dia tidak akan pernah la yajidu rihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jadi kalau ada istri minta cerai kepada suaminya karena alasan yang tidak disyariatkan, urusan-urusan yang sepele, dia nggak sabar terhadap ujian yang dia terima, karena ekonominya kurang, karena jatuh miskin, usahanya gagal, bangkrut, minta cerai. Akhirnya apa? Ya sudah, ditinggalkan tuh suaminya. Ya, mau kalau suaminya itu sukses terus gitu. Mau kalau suaminya dompetnya tebel terus ya. Mau kalau setiap hari makanannya enak terus ya. Mau kalau kondisinya itu nyaman, tenang, tidur enak ya. Nggak pernah merasakan kepedihan, kegelisahan, kegundahan, ketakutan. Orang seperti ini dia tidak akan pernah mencicipi nikmatnya surga nanti di sana. Betul nggak? Iya Bapak Ibu. Ya, makanya ini penting. Dunia tidak akan pernah selamat dari segala musibah yang dia terima. Itu orang hidup sudah pasti akan dapat musibah, baik kecil maupun berat, tergantung kapasitas imannya. Yang ketiga, yang terakhir, para ulama mengatakan bahwa orang hidup di dunia ini la salamata minal maut. Orang hidup di dunia ini pasti dia tidak akan pernah selamat yang namanya apa? Kematian. Yakin Pak Bu? Semua orang pasti mati ya? Jenengan pasti mati nggak? Iya. Siapa yang ngaku nggak mau mati? Ya. Jangan kok manusia, malaikat pencabut nyawa aja mati. Loh, itu malaikat yang nyabut nyawa kita loh ya. Nanti mati. Kalau sudah semua diwafatkan, dimatikan oleh Allah, alam semesta ini sudah dihancurkan sama Allah, gantian yang terakhir malaikat maut diwafatkan, baru yang terakhir malaikat peniup sangkakala. Loh itu loh. Jadi malaikat yang tugasnya sehari-hari ya, dia itu suka nyabuti nyawa menungso manusia, ya, binatang, jin dan yang lainnya makhluk semuanya itu aja mati. Ya, kalau ada orang pengen hidup lama, saya tanya Bapak Ibu, kira-kira pengen hidup lama di dunia atau pengen cepat mati? Kalau jawabannya saya ya terserah Allah. Kenapa? Orang kalau hidup lama-lama di dunia, saya yakin nggak enak. Kenapa nggak enaknya Ustadz? Iya, ya kalau hidup lama, jangan-jangan banyak dosanya. Kira-kira nanti di akhirat berat nggak azabnya, siksanya? Berat. Jadi orang hidup lama di dunia juga nggak enak.
Kenapa? Bisa jadi ketika dikasih umur panjang ternyata amalannya banyak, dosanya. Ya sudah, siksanya berat sekali nanti di dunia, di akhirat nanti kelak. Jadi jangan dianggap sepele ya orang-orang yang umurnya panjang itu. Rasulullah mengatakan apa? Syarrun nas, manusia yang paling buruk di dunia adalah yang mantola umruhu wasa amaluhu. Umurnya dikasih panjang tapi nggak pernah sadar-sadar untuk tobat, atau dikasih umur panjang tapi bukan tambah ketaatan, amal solehnya, imannya, yang bertambah dosanya. Ini manusia yang paling buruk, Pak. Jelas ya, Pak Bu? Ya, dikasih umur 70, 80, nggak tobat-tobat, nggak mengenal masjid. Harusnya kalau orang itu sudah umur tua, umurnya sudah banyak ya, di angka 70 sampai 80, harusnya masuk masjid, berangkat maghrib, pulangnya habis isya. Jelas ya? Berangkat subuh, pulangnya suruk, gitu ya. Nah ini kalau sudah umurnya banyak, lah ini enggak, umur 70 masuk ke komplek. Ya, kakinya saja nggak pernah dilangkahkan ke masjid. Ada dengar azan malah masuk ke rumah. Ada dengar azan sibuk dengan HP-nya. Ah ini orang yang seperti ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, dikasih umur panjang tapi nggak sadar. Awalam nu'amirkum ma tadzakkara man tadzakkaru, ya. Di dalam surat Fatir itu ya, ayat yang ke-35. Allah Ta'ala menyatakan di dalamnya tersebut, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma tadakkaru fi man tadakkara jakumun nadir fadzuku famalidz zalimina min nasir. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka nanti ketika mereka berteriak-teriak minta tolong karena kesakitan dari siksa yang Allah berikan, mereka berteriak-teriak memohon ampun dan minta kepada Allah, ya Tuhanku, keluarkan aku dari api neraka ini, dari siksamu ya Allah. Kami nggak kuat dari siksamu ya Allah. Keluarkan kami supaya kami bisa beramal yang baik seperti amalan orang-orang itu loh ketika di dunianya. Jadi ini penyesalan bagi orang yang umurnya banyak tapi nggak sadar, nggak tobat. Baru ketika dia merasakan siksa nanti pada hari kiamat, baru minta supaya dikeluarkan dari neraka supaya bisa beramal soleh. Gitu loh Pak Bu nggih. Apa bantahan Allah? Belum cukup. Kamu tak kasih umur yang cukup, yang panjang supaya kamu berpikir. Ya berpikir, maksudnya apa? Kamu tahu di situ ada tangga kamu yang sholat berjamaah, datang ke masjid setiap azan, ada yang ngaji, ada yang puasa, tapi kamu nggak pernah gubris, nggak pernah merespon, cuek, kayak kamu malingkan muka kamu. Ya sudah, yang seperti ini nanti dia akan menyesal betul pada hari kiamat. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang tidak akan selamat dari kematian. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam banyak ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan apa? Mati. Ya, yang tidak mati siapa? Siapa? Hanya Allah. Ya, Sang Pencipta. Nggak mungkin yang menciptakan mati. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, Allah itu zat yang abadi yang tidak akan pernah mati. Ya. Maka seluruh makhluk yang Allah ciptakan yang namanya makhluk pasti akan mati, pasti akan binasa. Ya. Akan tetapi para jamaah Bapak Ibu, kematian itu pasti akan menimpa, merenggut siapapun. Yang jadi persoalan, apakah bekal yang dia bawa untuk menyambut kematian itu sudah ada? Siapkah dia untuk menghadapi kematian? Ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Mati pasti. Sekarang, besok, lusa yang akan datang itu pasti. Yang jadi persoalan pertanyaan, siap atau belum kita? Mereka-mereka itu loh, sudah siap belum? Alasannya, sudah siap. Gak apa-apa mati, paling ujung-ujung masuk neraka gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu ya. Dia kadang-kadang
tidak pernah merespon dengan baik peringatan-peringatan Allah itu ya. Padahal para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kematian itu ya mungkin bagi orang yang tidak beriman itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menjadi momok bagi dirinya. Itu bagi orang yang tidak beriman, orang kafir. Bagi orang mukmin, kematian itu sesuatu yang indah. Kenapa? Satu, Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Muslim, man ahabba lika Allah ahabba liqa'ahu. Siapapun orang yang dia itu sudah mempersiapkan kematiannya, orang yang cinta dengan kematian, tandanya dia adalah orang yang cinta pengen bertemu dengan Allah. Kalau orang sudah cinta pengen bertemu dengan Allah, Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Betul? Nabi nggih. Jadi orang itu kalau sudah mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematian, itu tandanya orang cinta kepada Allah. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Kita lihat dulu, ada azan. Baik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Ta'ala banyak dalam ayatnya ya tentang masalah kematian ya. Terutama kalau kita buka di dalam surat An-Nisa ya, yang dimana Allah Ta'ala selalu mengingatkan kita semua akan kematian yang akan senantiasa menghantui kita, memburu kita, mengikuti kita, mengintai kita dimanapun kita berada. Baik dalam kondisi kita duduk, berdiri, berbaring, makan, minum, bercanda, jalan-jalan, bermain-main, ataupun dalam kondisi kita ibadah. Maka yang paling terpenting adalah perhatikanlah apa yang kita lakukan di saat kematian menghampiri kita. Bukan kita mempertanyakan ya bahwa setiap nanti orang akan mati, itu tentu. Jadi pada dasarnya orang yang mati itu pasti nanti akan dia mendapatkan apa yang dia panen ketika masa dia sehat, masa hidupnya. Maka kematian itu mengikuti semasa dia hidup, semasa dia sehat. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai di saat kita meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Muslim, katakan ya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Orang yang senantiasa pandai dia untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematiannya, maka tandanya dia cinta untuk bertemu dengan Allah. Maka kalau orang tadi sudah cinta kepada Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengannya. Sebaliknya, waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Sebaliknya orang yang tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka tandanya orang seperti ini dia tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menghadap bertemu dengan Allah. Maka kalau sudah seperti ini, Allah pun tidak suka untuk bertemu dengannya. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menyambut kematian. Padahal orang yang cerdas itu orang yang apa? Banyak mengingat mati. Itu orang yang cerdas. Aksaruhum dzikran lil maut humul aqyas. Kata Nabi ketika ditanya, siapa ya Rasulullah orang yang paling cerdas di dunia? Orang yang cerdas di dunia adalah bukan mereka para ilmuwan, orang yang punya gelar dokter, orang yang punya gelar profesor, S1, S2, pinter matematika, pinter fisika, kimia dan sebagainya. Bukan. Orang yang cerdas adalah orang yang pandai, dia senantiasa untuk mengingat mati dan mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal untuk menyambut maut yang akan menghampirinya. Saya masih ingat dengan apa perkataan B.J. Habibie ya. B.J. Habibie ini seorang yang cerdas luar biasa, anak bangsa Indonesia yang diberi kelebihan oleh Allah, bisa membuat pesawat ya ataupun kapal terbang atau yang lainnya.
Sampai-sampai beliau diberi tempat tinggal, ya, menjadi warga orang Jerman. Karena kenapa? Dia bertempat tinggal di Jerman, bermukim di sana. Ya karena Indonesia sendiri tidak mengakui kecerdasan beliau. Tapi sebelum kematian ada kata-kata indah yang dia ucapkan. Apa? Seandainya dulunya aku mengetahui begitu mahalnya, begitu mulianya ilmu agama dan juga ketakwaan kepada Allah, maka aku akan memilih untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk senantiasa beriman kepada Allah, dan aku akan senantiasa untuk belajar agama. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa ujung-ujungnya ketika apa yang dia miliki berupa kecerdasan dunia, kepandaian dunia, tidak ada manfaatnya sedikit pun di hadapan Allah. Kenapa? Ketika masuk kuburan, apa pernah ditanya oleh malaikat, Bibi Habibie, kamu sudah bikin pesawat terbang berapa? Ya, sudah laku berapa? Modelnya apa saja yang kamu buat? Bukan. Yang ditanya oleh malaikat Munkar Nakir adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa orang yang membawa syariat ini yang diutus untuk kepada dirimu. Itu yang akan dipersiapkan bagi setiap orang di dunia. Betul nggak? Jadi kepandaian, kecerdasan apapun tidak bisa memberikan manfaat nanti di alam akhirat, di alam kubur, sampai nanti di akhirat kelak. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini yang pentingnya kalau kita mengingat mati. Jadi kalau orang tidak pernah ingat mati, hidupnya akan dilalaikan dengan dunia, cinta dunia, sampai tua pun yang dipikir hanya apa? Urusan dunia, sehingga melalaikan dia dari urusan akhirat. Allah Ta'ala mengatakan, aina matakunu yidrikumul maut wala kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti maut akan menghampirimu dalam kondisi apapun, meskipun kalian ngumpet bersembunyi di dalam benteng yang paling kokoh sekalipun. Ya, jadi kalau ada orang takut mati, ini ayatnya. Silakan ngumpet sembunyi dimanapun, pasti akan dikejar dengan maut, kematian. Para jamaah Bapak Ibu, poin yang ketiga, orang tidak akan pernah selamat dari kematian. Maka kita sebagai orang mukmin, bukan kita mempertanyakan, ya, apakah kita akan mati. Itu nggak penting, karena setiap orang pasti akan mati. Yang penting apa? Sudah siapkah bekal yang kita bawa untuk menghadap kematian? Karena Allah pesan kepada kita, watazawadu fa inna khairazadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya, surat apa? Al-Baqarah 197. Hendaknya kalian segera untuk mencari bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa, iman, imtek. Ya, apa imtak? Ya betul ya. Imtak. Iman dan takwa. Ini yang diharapkan B.J. Habibie sebelum dia meninggal. Karena dia merasa menyesal selama hidupnya dia kurang untuk belajar, meskipun dia sempat bertobat, ya. Daripada ilmu pengetahuan imtek, dia merasakan, ya, penyesalannya kenapa tidak belajar agama dulunya dia. Nah, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rumus orang hidup itu harus dia paham tentang hakikat kehidupan dia di dunia ini. Yang pertama tadi, dia tidak akan selamat dari segala apa? Gangguan manusia. Yang kedua, dia tidak akan pernah selamat dari musibah yang akan dia terima. Yang ketiga, dia tidak akan selamat dari yang namanya kematian. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa menjadi apa? Peringatan bagi diri kita, nasihat diri kita, bahwa hidup di dunia ini jangan kita sia-siakan, ya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna